Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 ABC yang saya hormati dan saya banggakan. Mari kita sekarang melaksanakan pelajaran daring berupa fikih. Sebelum kita membahas masalah yang telah kita persiapkan atau pokok bahasan pada hari ini, mari kita berdoa dulu, yaitu membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya, kemudian kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Yang masih hidup semoga orang-orang tua kita diberi kekuatan, selalu diberi inayah, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa melaksanakan aktivitas dengan sempurna dan mendapat ridho daripada Allah. Yang sudah meninggal semoga senantiasa diberi rahmat, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya yang baik, kemudian ditambah-tambah kebaikannya di alam barzakh, dan ditempatkan di tempat yang diridhai oleh Allah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Sekali lagi saya mohon bacaan suratul Fatihah kita hadiahkan pada guru kita Syekh Masuki Lasem beserta istrinya, dan juga Syekh Hakim Masuki Lasem beserta orang-orang yang dicintainya dan guru-gurunya. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa alihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak sekalian yang belum absen supaya absen, yang belum di-share supaya di-share ya anak-anak. Ini penting terutama kelas-kelas B, kelas A dan kelas C ini. Kelas B ini yang banyak perhatian, ini yang memperhatikan anak perempuan ini. Anak laki-laki ini saya baru mendapatkan satu saja ini, dari Alif Aiman ini pun uji diri. Jadi LKS belum sama sekali. Nanti kalau saya diniyah mau ke sana loh, Aiman. Ini bukan itu intimidasi, tapi perhatian ini. Yang lain-lainnya seperti ini, Farid mana ini? Zulfikar, Zulfikarnya tidak ada ini, Faridnya yang ada loh gitu. Zulfikar itu yang punya pikiran, punya atau Zulfikar itu pemikirannya sempurna gitu loh maksudnya. Tapi kalau kamu tidak Zulfikar, tidak ada setor ini, ya tidak Zulfikar lagi, hanya Farid. Nah ini Subiadono ini gitu juga ini. Ari apa siapa itu? Kemudian Adhan. Ini yang biasa, ini yang sering kirim ini. Dangklik itu siapa? Lupa apa namanya. Laki-laki itu yang gemuk-gemuk. Rio Hirmawan ini, perhatian nih. Alhamdulillah, semoga jadi lola yang sukses seperti tetangganya itu ya. Mas siapa ini, Mas Haji
siapa itu tahu kerosok itu ya. Nah, aduh akan ini rajin. Kerajinan seorang itu bisa membawa manfaat loh. Jangan main-main. Jadi manusia itu karena rajin, ya disiplin, seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, ya. Dia pengarang kitab ya, bukan pengarang kitab bukan, tapi dia adalah ya dikatakan kiai itulah ulama. Jadi dia mengajar, tapi tidak pengarang, tidak seperti Abu Hanifah, tidak seperti siapa ini muridnya Abu Hanifah itu tidak apa namanya lupa ya. Tidak seperti Imam Maliki atau Imam Hambali, tapi dia adalah hanya istilahnya Mbah Yai ulama. Tapi dia ini karena keikhlasannya ya, kedisiplinannya, amanahnya, istiqomahnya, kemudian apa namanya itu disiplin, ikhlas, istiqomah, nah, sehingga dia mendapat gelar Sultanil Aulia. Gitu. Jadi dia ini adalah amanah, makannya itu betul-betul halal. Sampai-sampai dia itu kadang-kadang makannya itu apa? Ini semongko itu yang kulitnya dia dibuang di tong sampah itu diambil dicuci. Wah kalau sekarang kan malu betul Pak. Ya sekarang mana ada dikasih itu kalau tidak yang baru kamu tidak mau. Coba kalau seperti kalian ini paman Indonesia Sewu paman kayak jajan dia ingin mesti mau. Dia ingin tiga lowong gitu kan. Nah, itu jajan. Nah, tapi kalau apalagi kok ngambil sisa, lah gengsi Pak begitu. Nah ini hanya sekedar cerita, tapi betul. Dari kamu ini belajar disiplin ya, belajar apa namanya itu istiqomah, istiqomah rutin aja istiqomah di TV kalau del handphone, ya itu istiqomah juga tapi istiqomah yang tidak baik. Tidak istiqomah itu senantiasa melaksanakan ya, netepi jalan ya. Jadi tidak pernah keluar jalur ini ya terus. Jadi segala waktunya itu keseluruh waktunya itu jadi ibadah. Ya saya lah kowe mang nek pamane pas ndek esuk iku mulai pelajaran sapa? Niat ingsun lurung ilmu. Thalabil ilmi ngilangi bodho mulai jam pira 9 ngomong ya Allah Gusti kula niki supados bodho kula ical kula badhe pados griya swarga Gusti kula mulai jam niki jam 7.15 atau mungkin jam 11.15 kula nyuwun pados panjenengan pandu Gusti. Lah lek kowe turulah ya tetep jenenge lurung ilmu. Ya diganjar kowe turu. Pamane iku kok kowe nalikane wis kesel lem delok lem nglongokno ngene handphone iku pirang jam iku mulai 7, 8, 9, 10, 4 jam kan 11 iku. 4 jam. Nah, matane lelah, turu sampean. Nah, tapi cek masa lingkup jam mulai jam 7.15 sampai 11.15 kowe turu ya tetap digajar ulung ilmu. Lah itu contoh. Nah, itu tiap hari dilakukan kecuali hari Minggu. Lah itu jenis istiqomah. Jadi walaupun kamu itu tidur atau ngantuk dalam pembelajaran, tapi kowe ra menyat saka panggonan, ya tetap ganjaran. Jaran ibadah kowe. Kan enak. Mek absen bloko lunga ya ora, malah khianat kowe. Absen bar absen terus lunga, ora tengok nggone panggonan, ya khianat. Nah, ini contoh kan inti. Dah sekarang kisah konsentrasi. Kemarin itu jual beli, kalau macamnya jual beli ada 3, diingat-ingat ini. Yaitu jual beli barang yang nampak, iso didelok, musyahad lah iku kena, boleh halal itu.
Kemudian kedua kalinya jual beli tidak nampak, gaib. Lah ini tidak boleh, haram. Kemudian di sini jual beli tidak nampak, tidak dilihat soal barangnya belum ada, tapi menyebutkan sifat-sifatnya, disebut ke sifat-sifatnya itu. Nah, terus mengkono iku mau dengan suatu perjanjian akad ini. Jadi sifatnya benda yang telah diinginkan itu disebut. Nah, cara saiki ya kaya niki lho online niku. Tapi online sing nyebut main online ora mbok sebut-sebut, ora mbok sebutno mek gambar tok. Nah, kadang-kadang kok tidak sesuai dengan gambarnya ya nantinya jadi jual beli fasid. Nah, ya sah-sah saja ngono barangi. Tapi tidak kamu sebutkan. Nah, kari-kari kok barang iki mau apa? Beda karo pesenanmu, ya fasid. Nah, fasid ini jual beli fasid. Lah bisanya sih piye kefasitannya itu harus dihilangkan. Di, dibalikkan lagi, dikirim lagi supaya diperbaiki itu. Lah nek ngono ya sah-sah wae. Soalnya kefasitannya itu hilang. Ini namanya akad salah. Nah di sini ada sekejar nanti itu pembahasan ada jual beli dengan cara pesan atau salam. Kalau saya online nih. Tapi kalau online itu tidak disebutkan itu ya namanya jual beli barang goib. Nah, goib ya tidak boleh. Itu jadi ada salam namanya. Salam. Jadi sifat-sifatnya pamane kowe klambi ku mau rupane piye, sifate piye, jahitane piye. Kemudian bentuknya atau modelnya itu mau piye, lah itu disebutkan. Jadi setelah itu disepakati bersama. Nang ini ono iki lho Baik Salam lho. Nomor C halaman 44 itu. Yaitu jual beli barang dengan cara ditangguhkan penyerahannya barang yang telah dibayar secara tunai. Praktik jual beli jenis ini dapat digambarkan dengan seorang penjual yang hanya membawa contoh atau gambar suatu barang yang disertai penjelasan jenis, kualitas, harganya, terus penyerahannya. Barang yang dimaksud belum ada itu. Mek sampel itu sing ono. Ini belum ada ketika transaksi itu. Lah iki jenenge jual beli boleh dalam Islam sehingga akad salam. Lah ini berdasarkan apa? Suka sama suka. Tapi di sini harus memperhatikan hak dan tanggung jawab masing-masing. Jadi kok uangnya barang dikirim ya, ini dan ketentuan tidak ada pihak yang dirugikan salah satu pihak pembeli menyerahkan sejumlah atau jumlah uang yang telah disepakati ini apa namanya itu kemudian barangnya itu belum ada memang nah, kemudian setelah ada tanggal berapa nah, di sini apa setelah itu disepakati dibayar atau bayarannya besok kalau barang sudah dikirim amane. Nah, tuh ini salam namanya. Jual beli yang ketiga. Inden yang celuk mono. Nek mono iku sing akeh radio, tapi saiki radio kan wis ora penting iki. Sekarang yang penting itu pakaian sekarang itu. Karena apa modelnya itu tiap harinya ganti. Wong seneng iku sing anyar-anyar ngono iku. Nah, sekarang jual beli yang pertama ini ya artinya barang yang bisa dilihat. Lah ngene iki mau ono ketentuane syarat sahnya barang yang dijual belikan. Kalau syarat penjual pembeli itu pertama ini ya dia itu sudah artinya wis mukallaf atau tidak mukallaf ya tamyiz. Nah, tamyiz. Nah, ya. Lah kalau sekarang jual beli di swalaya itu bagaimana, Pak? Mau ini penjualnya itu tidak ada, hanya barang saja diletakkan di tempat di rak-rak. Nah, kemudian
labelnya harga ada, tapi ya sah-sah wae. Jadi itu menurut Imam Abu Hanifah itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i kan antara pembeli dan penjual itu harus ada inti wonge. Lah sing ana kasir bakal tukang terima duit kalau sing jaga. Yang jaga itu bukan penjual itu. Dia kerja, ora kayak mandat. Mana ada mandat kamu jadi wakil saya gak ono. Wong kae kadang-kadang itu dikasih tahu sama apa namanya itu kepala bagian pekerja kayak ngerti cara-cara dia melaksanakan kerja dalam swalayan itu bagaimana. Nah, itu ada. Tapi kalau toko kain, pakaian jadi itu memang di situ antara penjual dan pembeli itu ada. Kadang-kadang bosnya itu ada. Nanti kalau yang kerja itu ditawarin itu dilaporkan oleh bos ini macam mana, boleh apa enggak ditaruh segini lah gitu. Nah, itu enggak masalah. Enggak masalah seperti itu. Jadi yang masalah ini adalah jual beli itu ada pembeli ada penjual. Tapi di sini ini dikatakan jual belinya itu sah tapi dilarang. Ini termasuk fasid namanya. Fasid itu apa? Fasid itu cacat. Jadi kalau cacatnya atau kefasidannya itu dia hilangkan ya namanya halal. Nah, nanti ada itu. Ini termasuk apa? Jual beli sah tapi dilarang. Ya ada yang sah dan apa? Jual beli sah. Nah, tapi dilarang. Jadi jual beli pertama tadi kan kalau macam jual beli 3, tapi bentuk jual beli itu ada 5. Kemarin saya tunjukkan. Tapi contoh-contohnya bentuk-bentuk jual beli ini yang sah dan boleh itu kalian juga mesti tahu. Taunya bagaimana? Jadi antara penjual dan pembelinya itu, yang pembelinya ini adalah atau penjual dan pembelinya itu sudah punya apa? Dia ini sudah dikatakan balik atau tamyiz. Nah, kemudian kedua kalinya ya, pertama ini tamyiz atau balik. Nah, kemudian kedua kalinya ini dia ini apa? Dua kalinya suka sama suka. 3 kalinya tidak apa namanya muflis. Nah, muflis itu apa? Muflis itu orang yang bangkrut lah. Bapaknya di pabrik bangkrut lah, ini adul dulu rantuk soalnya apa kebangkrutannya itu bisa menjadikan dia itu tak punya apa-apa. Rantuk jual belinya orang yang muflis atau apa namanya itu bangkrut. Cara kiri kembri, cara bahasa santri ini. Nah, kalau di dalam LKS kamu itu lihat saja ini syarat jual beli. Ini syarat penjual dan pembeli. Siji ini berakal. Dewasa balik, jadi berakal balik. Ketiganya apa? Suka sama suka. Artinya kehendak sendiri. Jadi jangan terlalu terpaksa. Gak dulu. Innamal bai'u antara udin. Dasarnya seperti itu. Nah, kalau miturut yang pertama kali ini ya, dalam surat An-Nisa itu, jadi dalilnya kemarin itu kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulul amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antarodin minkum. Nah, jadi jangan sampai kalian ini di antara kalian makan harta kalian dengan cara batil. Batil itu apa? Batil itu ya tidak mendapat izin daripada syarat. Nah, contoh apa saja jual beli yang mengandung unsur riba. Nah, ini kalau namanya jual beli dikatakan batil. Batilnya apa? Ada unsur riba. Nah, batal. Soalnya riba ini kan macam-macam, nanti dalam pembagian riba itu ada kayak riba qardin, riba nasi'ah, riba fadli, kemudian riba liyat. Nah, ini yang banyak itu riba liyat. Nah, ini
Lah itu bisa dikatakan batil. Tapi kalau setelah itu diadakan akad dengan cara apa? Suka sama suka. Jadi jangan sampai sebelum berpisah itu barang tidak diserahkan dan juga duit itu belum diserahkan atau saman atau apa namanya itu alat jualnya ini atau alat belinya itu belum diserahkan, yang dijual belum diserahkan. Nah, ini namanya riba liar. Nah, jadi supaya itu tidak terjadi, ya sekarang ditanya mana ini barang saya mau yang saya maksud. Nah, barang kamu ya saya maksud yang mau jual mana, oh, gitu. Kemudian alat tukarnya juga begitu, diserahkan. Jangan besok alat tukarnya atau duitnya besok. Nah, barangnya ini belum ada. Oh, lah. Jadi kalau seperti itu kan tidak bisa. Itu seperti apa namanya, batil. Jadi antara penjual dan pembeli itu harus tahu baik itu jual beli fasid, bukan batil, bukan fasid. Kalau batil ini belum tahu dia. Contoh pesan beras, atau akan jual beli beras atau akan membeli beras, tapi berasnya ini belum ada, cik rupa gabah. Nah, dia ini belum terjadi kesepakatan wis lunga. Ada kesepakatan piye? Iki anu Mbak, sekilone tak dol 8.500 utawa 8.300, tapi barangnya gak enek. Nah, kesepakatan belum deal, sudah apa, berpisah lah, ini namanya batil jual belinya, batal. Nah, kecuali kalau ditunggu ada sampel beras. Nah, ini seperti ini berasnya Mbak, gitu. Kalau kemudian apa namanya itu, alat tukarnya atau duitnya diserahkan, ya ini saya beli 3 kental besok kamu antar ya, betul lah, jelas seperti ini yo, ngono pamane. Nah, disanggupi lah, itu tidak masalah, namanya bukan batil, juga bukan fasid, ya sah. Nah, jadi bentuk-bentuk jual beli ini sah dan boleh ini adalah yang memenuhi syarat. Artinya antara penjual dan pembeli ini syaratnya dia apa? Yaitu tadi sudah mukallaf. Kalau tidak mukallaf ya tamyiz. Jadi berakal dan tamyiz. Oh no. Terus dia tidak terpaksa atau dia kehendak sendiri. Jadi kehendak sendiri, ya dia ya ingin menjual barang tersebut dengan kehendaknya, tidak ada yang memaksa dan juga tidak ada yang apa namanya itu amane kok ngeloroi atau ngompori enek. Kemudian yang pembelinya begitu juga. Nah, ini namanya dia suka sama suka. Jadi sing adol ya seneng, sing tuku ya seneng. Nah, ini sah tapi terlarang. Nah, ini sini Pak. Artinya ya ketika kapasitasnya itu hilang, contohnya piye, ini bermacam-macam. Contoh pamane kok ini jual beli ketika khutbah Jumat, niku lho. Jadi jual beli ketika khutbah Jumat. Iki sing adil tunu sapa ya wong lanang, wong itu ora kewajiban Jumatan. Ya sah-sah ae. Jadi orang yang sudah berkewajiban Jumatan, jadi sapa sing wajib Jumatan niku wong sing duweni predikat 7. Nah, jadi dia lanang, sehat, berdika, wis mukallaf. Kemudian dia ini apa namanya itu mustautin. Nah, mustautin, tidak sakit, ya sehat. Jadi Islam balik berakal, sehat, merdeka, kemudian apa, mustautin. Mustautin, dia tidak apa, bepergian, bepergian, jadi dong omah nih, orang bepergian enggak.
Nah, artinya tidak berugian kalau omahmu piye? Contone mamane kok dene niki lho. Wis bar subuh ijen nang omah, wis nang ijen nang omah. Lah ini kok lupa lek tinggal Jumatan ya ora kena. Ah, dosa nek. Lah iku piye ya iku mau ndekne nang omah. Lah lek lungane subuh ya ora apa-apa, ora kewajiban Jumatan. Oh ndek ora musafir jenenge iku. Dadi syarate musafir iki mau jenenge musafir iku wong nalikane apa? Bar subuh kok jeno wong sing bar subuh asri subuh wis lunga lha iku jenenge musafir. Lah nek wong sing bar subuh jeno omah. Lah ngene iki jenenge ora musafir. Kaya ana kok edahe. Idza stama'a janibas safar wa janibal hadur. Jadi pas safar iku piye ndek iku wong lungane bar subuh. Oh lho. Lah iki jenenge ora musafir iku. Diarani apa? Hadur. Lah omah ora musafir. Lah ngene iku piye? Ya kuwi pas jenibal hadur. Ngono. Jadi nek kewajiban Jumat lek ora ya dosa. Contohnya kok ngono iku. Lah kok ning mau adol tinuku ora kena. Nek adol tinuku apa tuku rokok apa tuku apa ngono lah lho di bangunan ngono ane jual beli apa ngono. Tidak boleh. Soalnya apa ora oleh sebab ya kalau kita ingat-ingat itu keistimewaan atau fadilah. Kalau bahasanya apa fadilah. Fadilahe teko nggone masjid iku nek dibanding dhuwit miliatan niku ora ana bandingane, ora sebanding. Miliatan niku ya lebih 1 miliar. Dalam masalah apa? Ya keistimewaane nang dina akhirate kono ora donya. Kok ditinggal mulane ngantek meninggalkan Jumatan 3 kali berturut-turut munafik. Nek iki ora ana uzur syar'i. Nah ini diingat ini. Jadi pawane ada wong kok ora Jumatan 3 kali berturut-turut tidak ada uzur syar'i. Uzur syar'i kok apa ini pawane nek niku mau harus pergi menunaikan kewajiban. Kok dene apa? Kerja niku nafkah. Itu uzur syar'i namanya. Nek niki mau untuk bagian kerja bangunan tengah hari saya kira kanggo sip Pak lek tau kene iki mang enggak amaran mamane ya bener tengah hari istirahat tapi istirahatnya memang tempat Jumatan itu jauh sehingga tidak terjangkau nanti kalau dia pergi itu sampai ke situ lagi itu wis entek waktune istirahat itu oleh jenenge uzur syar'i tidak bisa kewajiban kerja sing ini apa luru nafkah kanggo keluargane ora mau awake tok lha ngene sing uzur syar'i lho ana Pak ya enek-enek ae ya anane tanggane kitab itu disebutno ya ana contohnya nah iki nek miturut ukuran niku pekerjaan ya tidak bisa dilaksanakan waktu malam. Kalau sini apa manen gabah nih lo, lah saya ingin nganggo terus tracer ya Pak. Loh. Lah itu mungkin kemudian itu ya wong cara apa jenenge cara pelanggarane syarak ngono iku dadi pekerjaan sing ora kena dilakoni bengi kena irina iku jenenge uzur syar'i iku. Gampang ae ngene ndak usah menut. Lah iku anggo tracer itu kan perubahan zaman namanya. Lah iki Pak bangunan sing nganggo lampu ya Pak. Nek kota-kota gede nganggo lampu, sip. Jadi 2 sip. Sip malam karo sip tengah hari. Ana overtime barang ngono iku. Lha iku ya sing ngene iku wis dipelanggar wis apa? Wis diputuske dening syarak ya keadaan itu ya bisa berubah tapi berubahnya tidak mengurangi apa namanya itu kewajiban artinya atau rukhsahnya itu tidak hilang itu ora ya tetap rukhsah artinya rukhsah kemurahan ngono lho. Jadi ini ora kena ora tinggal Jumatan kena ora Jumatan to kena ora poso ya ora dosa soalnya apa rukhsah itu jenenge kemurahan
Lah seperti itu, nek kowe paham apa ora ya walau alam kowe paham iki. Wong wis kelas 3 ora paham nek banget. Lah kene kita tatap muka kowe nek umpama iso takok. Lah iki iso takok lah tapi aku ora iso ngakses nang ngene apa iki nang ngene laptop. Ya kowe marang nama aku lah. Wong gampang aku ya kena kena dijangkau dari aduh kapan-kapan terbuka pintu 24 jam. Nah, awalnya aku anu Pak, lumayan sampean jam 10 bengi kena ae aku dene langgar malah, paring langgar. Nah, nek jam 10 esuk, lah nek linae dina Selasa karo Setu karo Rebu ndak ya nang sekolahan. Nah. Mosok pakane anu Pak kepala sekolah ra ngkei wektu nek kowe takok. Kok berani ae ora mungkin. Gampang ae lah, karek gelem karo ora. Nah ya, jadi ini istilahnya kenapa kok diharamkan ketika atau ya sah tapi kok haram terlarang haram. Nah, soalnya apa ini keistimewaan Jumat ini hari Jumat itu nek dibanding karo duit miliatan ora sebanding. Lho soalnya apa? Ada beberapa manfaat. Sing gampang iku kita ini dalam 1 minggu iku kudu ta'aruf. Ta'aruf piye? Ta'aruf ngerti lah nek. Ta'aruf nek cara gampangnya kenal mengenal atau saling kenal mengenal piye? Saling satu sama lain itu saling apa ada perhatian lho. Nah, pamane koyo sampean iki mah dina Jumat. Nah, sing 4 tahun maneh, hari terano dina Jumat ya. Oh. Sakite piye? Anu sing ora iso Jumatan wae lah, ngene iki terus tilik. Ganjarane wong lara ya gedhe. Terus nalikane sampean iki mau ketok syiar, dadi Islam iku syiar dina Jumat iki tengah hari untuk kumpul dengan tujuan yang sama. Malah nek cara negara Islam itu dengan pakaian yang sama, pakaian putih. Pakaian putih disunane, nang ora ning putih ana batik. Ana sing ora batik. Nah, ana sing hijau, sing biru. Nah, sebenarnya itu putih disunatkan itu apa? Untuk membuat keserasian, kebersamaan. Oh, kuwi wong Islam, mau dina Jumat. Nah, ndikne lunga rame-rame ibadah. Nah, menetapi perintah Gusti Allah Ta'ala ada sebuah tempat namanya masjid. Nah, ngono. Iki akeh manfaate ono syiar Islam, kebersamaan, ta'aruf, meramaikan masjid. Oh, jadi ketok syiar yang ramekno masjid. Melibatkan syiar Islam, ta'aruf, kebersamaan. Akeh mulane nek di hitung ganjarane karo apa jenenge iku mau ganjarane atau keistimewaane dina Jumat iku nek dibanding karo le transaksi nang donya malah gak apa-apane miliatan kok ditinggalno iki kok wis wae Pak yo Pak Yai ngono lha kowe pengen denger iku lho bahasa Aroni Kudus sing urip sampe takok. Nah, nek si Kiai Kulasem meninggal wis nang kuburan tak ora iso. Nang niku nang Kudus takon bahasa Aroni. Nah, ini ketika khutbah Jumat, ya sah-sah wae jual beli tapi terlarang haram hukumnya. Bukan makruh, haram. Nah, seperti lagi jual beli di menghadang di tengah jalan ngono iki lho. Paling kaya wong kulonan, wong soko adol pitik. Arah adol pitik no 1 tahun dicegat. Apa adol gedang dicegat. Piro gedang sak tundun niku. Rego pasar udah jelas sih. Kari-kari dituku malah kelarangan. Nek kemurahan lah masalah kelarangan nih. Jadi satu sama lain nih kok timbul ora ridho. Jadi ora tidak suka. Lho padahal ngene iki ila antakuna tijaratan antarodin. Oh iku lho dasare. Mulane ra kenek. Lah nek padha senenge ora masalah, dadi kefasitannya hilang. Iku padha senenge.
pada senenge iku. Dari LKS mau delok menghadang di tengah jalan atau menghadang di jalan. Wong soko arep adol gedang atau pitik atau kacang hijau, lagi kacang hijau. Kacang hijau kan jelas kok kilo lah. Lho, dina iki beda karo ndek ingi. Kadang-kadang iki ndek ingi murah, kadang-kadang iki gak mundak. Soalnya apa? Nah, iki permintaan dari kalangan pengusaha Jogja ini meningkat, sehingga bisa dinaikkan per kilonya itu 500. Lah nek adol memang tak sepental lah. 500 ping 1 sepiro. Nanti saya ketahui. Nah, hilang situ saya ketahui. Gelo. Nah, enggak boleh. Mukane mulane ranto. Haram. Lah nek wis padha senenge ora masalah. Balekne ngono illa antakuna tijaratan antarodin. Nah, contohnya lagi seperti jual beli mengurangi takaran atau timbangan, ya gula, bensin. Jadi nek ketemu bensin aja kok pas tuku bensin liter Mas. Lho kapan niku le nimbang lina sak liter sak kira ono nakar literan kok. Jajal lah kok iku Pak Mas Sapuan niku apa Pak? Mas Sagi, Sadi. Ini yang dituntut kira-kira ono ae. Nah, diagak-agak. Gendule semene lakarane. Ora ono sak liter. Lah ngono iku muni sak liter ya fasid. Haram. Lah tapi nek kalau kondo Mas aku tuku bensin masih sak botol iku lho. Botol sing etan Mas. Olah apa sak botol apa kono bensin sing pitalit apa iku. Aja sak liter botol. Lah itu boleh jadi sah. Ora terlarang iku. Soalnya apa? Jelas dekne tuku sak botol. Kalau gula aku tuku njaluk Mbak, gulane pirang kilo? 5. Dadak iku mau plastike no ditimbang. Atau dekne dikurangi timbangane. Lah nek ngono piye jawabane ra sah. Termasuk wailul mutaffifin niku. Idza qalu ala nasi astafun wa idza qalahum awazanu yuksirun. Itu rusak namanya. Kalau supaya kerusakannya hilang, tambahnya hilang ya. Aku njaluk gula Mbak 5 bungkus. No. Sing abang sing iki bungkusan sing ndi? Sing gula sugar apa-apa iki umpamane. Gak iku lho plastik biasa iku lho. 5 Mbak. 5 plastik. Sah ora fasid. Nah, soalnya nyata ada barang bisa dilihat gula bungkus jelas. Nah, kemudian jual beli niat akan nimbun. Jadi nek tuku kacang hijau wis tukani kabeh wis. Piro-piro ngono pokoke aku niat tak timbun nek rego larang tak jual. Lah ini juga ndak boleh fasid. Lah piye sing rapane saiki aku di dhuwit tak tukokno kacang hijau lah. Jadi ra payah lek reksa. Nek wis wae wong do butuh kacang hijau pira-pira galelah ya tak dol untuk untung ya alhamdulillah, untuk untung ya alhamdulillah. Sing penting dhuwitku iki apa aman. Ora dikok gundul wae. Saiki akeh gundul. Lah kalau gitu ya enggak apa-apa, kan enggak fasid itu. Sah-sah saja. Jadi hilang ke fasitannya. Nah, tuh contoh jual beli sah tapi terlarang. Dan selanjutnya ya masih ada lagi banyak. Nah, ya, jadi nong ini mau termasuk apa? Wis pira mang jual beli waktu khutbah Jumat menghadap tengah jalan, terus ngurangi timbangan, takaran terus niat ditimbun, terus lagi, ini jual beli ngurangi takaran wis tawa timbangan ditimbun. Terus lagi apa itu?
dalam penawaran masih pada penawarannya orang lain. Jadi ini wali ngomong toko atau apa adol sepeda motor. Iki sepeda motor tak kalau 1 juta. Wis nyang karo sapa iki Muhammad pamane. Bukan piro Mas. Motor miku 1 juta tak tukune 8 Mas. Ojo udah iya, nanti balik. Nah, ini masih dalam penawaran ini, belum menyerahkan dia. Diajak lo tekan Zaid, bukan piro Mas, kalau memang dinyang anu Muhammad wolu, wes tak tukune, piro, tak on 9, wes, kilo tak kurangi 200, oh lah itu tidak boleh. Soalnya apa masih dalam penawaran Muhammad, ini belum menyerahkan. Betul Mas, Rasido Mas, yang merantuk kok, lah itu tidak apa-apa, namanya bukan dalam masa khiyar. Khiyar kok boleh, khiyar itu milih, nunggu, mikir. Nah, beliau belum menyerahkan, dia kira kena. Lah mulane nukul dilarang. Kecuali kalau dia sudah menyerahkan, bila mana dia tidak jadi beli barang tersebut. Nah ini tidak masalah. Kayak nah, sekarang jual beli alat-alat untuk maksiat. Ini alat-alat untuk maksiat apa ngono lah. Ya alat musik, alat apa mbok. Pokoknya macam-macam lah. Apa yang diikut paling apa kono linggis. Lah lingger iki ora apa-apa. Lingger niku maling tunggu biasa niku maling mamane. Lah ini ndak boleh. Tak ya sah tapi terlarang. Nah, iku di antaranya. Nah, mengurangi timbangan, takaran dan lain sebagainya. Nah ya, ini sudah habis waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan yang belum menyetorkan tugas ini baik tugas itu LK apa uji diri maupun uji kompetensi ini ya kamu kerjakanlah rumahku ya cedak kok ini anak pondok kemarin saya suruh datang di sekolahan di ora ono lah banget lah ya Allah mesti dah semoga saja kalian senantiasa mendapat pelindungan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum menyerahkan tugas semoga diberi hidayah. Nah, yang sudah semoga ditambah-tambahkan kebaikannya, barokah umure dunia akhirate amin Allahumma amin. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.